Yo colikiawan, balik lagi bersama Aing Mas Pur, masih di channel yang sama. Pada kali ini, Aing bakal melanjutkan alur cerita komik Crows. Di chapter ketiga ini, Bando pun telah kembali dari masa skorsinya dan berencana menyelesaikan urusannya dengan trio Ebisuka. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Pagi hari di Suzuran, fraksi Bando pun sedang berjalan. Di sini, Bando telah kembali dari masa skorsinya. Tak lama, trio Ebisuka pun menyapa mereka, di mana Hiromi mengatakan, "Selamat datang kembali Bando Senpai. Karena sudah lama tak bertemu, aku pikir aku harus memberimu salam hangat." Namun di sini, Senda berhasil menangkap salam hangat Hiromi dan berkata, "Kalau salam seperti itu yang kau maksud, akulah yang pertama menerimanya. Mengerti kau, Hiromi?" Lalu Bando pun tertawa sambil berkata, "Kalian benar-benar tidak berubah. Ya sudahlah, kalau kau berusaha menyapaku seperti itu, lupakan saja dan minta maaf serta berlututlah di hadapanku, karena kalian tidak akan bisa mengalahkanku." Lalu Hiromi pun menjawab, "Memang sudah lama aku tak bertemu denganmu. Sekarang kau sudah berubah menjadi bajingan yang bawel." Lalu datanglah Boya dan menangkap Yasuda yang sedang menguping pembicaraan Bando dan trio Ebisuka. Di sini Senda, Yamazaki, serta Hiromi pun langsung melihat ke arah Boya. Singkat cerita, pertemuan mereka pun telah selesai. Adegan sedikit berpindah ke Yasuda. Di sini Yasuda sedang menggerutu kesakitan akibat diberi jackpot oleh Boya. Lalu datanglah trio Ebisuka. Di sini, Hiromi mengajak Yasuda ke atap sekolah karena ada sesuatu hal yang ingin Hiromi tanyakan. Sesampainya di atap sekolah, Hiromi pun berkata, "Yasuda, ada hubungan apa kau dengan Boya Harumichi?" Di sini, Yasuda menjawab, "Hah? Boya Harumichi?" Lalu Hiromi pun mengatakan, "Iya, murid pindahan itu loh." Lalu Yasuda pun menjawab, "Oh, namanya Boya Harumichi. Baru denger aing." "Tidak, aku tidak ada hubungan apapun dengan dia." "Apa orang itu mengatakan sesuatu yang menyinggung kalian?" Lalu di sini Pon pun mengatakan kepada Yasuda, "Apa kau tidak tahu? Coba kau lihat wajah Makoto, kau pasti akan mengerti." Hiromi dan Makoto dikalahkan oleh Boya hanya dengan satu pukulan. Lalu Hiromi pun berkata, "Seperti yang kau tahu, kita bertiga sedang berperang dengan fraksi Bando. Tapi sayangnya hanya kita bertiga, dan jika kita bertiga kalah, Bando akan mengambil alih Suzuran. Oleh karena itu, jika kita bertiga dikalahkan, harus ada seseorang yang mengambil alih. Sementara itu, Bando sedang kopdar dengan anak buahnya. Di sini, Bando berencana menyelesaikan urusannya dengan trio Ebisuka." Lalu Senda pun berkata, "Serahkan saja mereka kepadaku dan Yamazaki." Lalu Bando pun menjawab, "Tunggu Senda, kau hajar saja Pon dan Mako. Sementara Hiromi, biar aku yang menghajarnya." Adegan berpindah ke Boya. Di sini Boya pun mengikat Yasuda agar dia tidak kabur lagi dari Boya. Lalu di sini Boya pun menanyakan siapa nama kakak Yasuda. Namun Yasuda salah paham, di mana Yasuda malah menyebutkan namanya. Mendengar itu, Boya pun menendang Yasuda sampai jatuh dan berkata, "Siapa yang menanyakan namamu? Aku kan menanyakan nama kakakmu loh, kakakmu." Sementara itu, trio Ebisuka yang hendak pulang sekolah sudah ditunggu oleh Bando dan anak buahnya, di mana Bando akan menghajar Hiromi.
sementara Senda dan Yamazaki akan menghajar Pon dan Makoto. Namun di sini Yamazaki pun melihat Boya. Dan salah satu anak buah Yamazaki mengatakan, "Itu dia, orang itu yang menghajar Akutsu. Gimana Yamazaki? Apa sekalian saja kita hajar dia sekarang?" Lalu Yamazaki pun berkata, "Tidak, biarkan saja dulu dia. Sekarang kita fokus saja untuk menghajar trio Bisuka." Dan di sini anak buah Bando sudah mulai beraksi, di mana Pon dan Makoto ditodong dengan pisau dan diminta untuk ikut ke toilet umum. Sampainya di toilet umum, Pon pun berkata, "Cih, oh gitu, kami dari sekolah," dan menodongkan sebuah pisau. "Cara kalian benar-benar kotor." Lalu Senda pun menjawab, "Ini kan toilet umum, jelas saja kotor. Dan gue rasa kalian cocok untuk dihabisi di tempat kotor ini." Lalu Makoto pun berkata kepada Pon, "Hei, mereka sudah merencanakan ini. Dan gue yakin Hiromi pun sedang terdesak. Sekarang kau cari orang itu, biar aku yang urus mereka." Setelah itu, Senda pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyerang mereka. Di sini, Makoto menghajar salah satu dari mereka dan melemparnya ke jendela. Lalu, Makoto pun menyuruh Pon untuk pergi mencari Boya. Kita beralih ke Hiromi. Saat Hiromi berjalan santuy, Bando pun datang dengan motornya. Dan tanpa banyak bicara, Bando langsung memberi salam hangat kepada Hiromi. Lalu Bando pun berkata, "Sekarang akan aku habisi kau, Hiromi." Sementara itu, Boya dan Yasuda sedang nyabe sambil melihat sungai. Lalu Yasuda pun bertanya kepada Boya, "Benarkah kau mengalahkan Hiromi dan Makoto?" Lalu Boya pun berkata, "Kenapa kau menanyakan itu? Sudah, jawab saja pertanyaanku," ucap Yasuda. "Ya, itu benar. Mereka datang kepadaku dan mengajakku baku hantam. Jadi aku layani saja mereka." Lalu Yasuda pun berkata, "Mereka bertiga bukanlah orang jahat. Mereka bertiga melawan fraksi Bando dengan usaha mereka sendiri. Aku juga, meski hanya sedikit, tapi sebisa mungkin aku ingin membantu mereka." Tiba-tiba Pon pun datang dengan napas yang terengah-engah. Di sini Pon berkata, "Akhirnya kutemukan kau. Boya, tolong pinjamkan kekuatan kau kepada kami." Oke, chapter 3 pun selesai. Apa yang akan terjadi kepada Makoto dan Hiromi? Dan apakah Boya akan membantu mereka? Kita tunggu saja di chapter berikutnya ya guys ya. Oke, Aing Maspur, sekian dulu dari Aing. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.